Baiklah, kembali dengan channel saya, Erika Ambarita. Kali ini kita akan melanjutkan dari channel sebelumnya, yaitu tentang penyederhanaan RPP. Di dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, dikatakan penyusunan RPP sudah disederhanakan, yaitu yang mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Nah, selanjutnya saya akan mengutarakan tentang tujuan penyusunan RPP yang merupakan komponen nomor 1. Tujuan penyusunan RPP itu harus terarah, aktif, dan menyenangkan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tujuan penyusunan RPP, kita mengetahui dulu landasan hukum penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Baiklah, kita sekarang masuk ke dalam penyusunan tujuan RPP 1 lembar untuk tingkat SD, MI, dan SMP MTS. Tujuan pembuatan RPP merupakan satu di antara 3 komponen utama yang harus ada di dalam RPP. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku anak didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran berfungsi untuk memandu guru dalam mengaitkan berbagai konsep muatan mata pelajaran melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Oke, selanjutnya cara menyusun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran diupayakan memuat komponen ABCD. A atau audiens, yakni siswa atau peserta didik, siapa saja yang mengikuti proses pembelajaran. B. Behavior, atau kemampuan yang akan dicapai adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Yang C. Condition, aktivitas yang akan dilakukan adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. D. Degree, tingkatan atau perilaku yang diharapkan adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan,
kuantitas dan atau kualitas, tetapi bukan nilai karakter. Komponen ABC ini tidak harus disusun berurutan berdasarkan abjad. Pada tujuan pembelajaran ditambahkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan ruang lingkup kompetensi dasar atau KD, indikator, atau aktivitas pembelajaran yang direncanakan. Penambahan nilai karakter tersebut didasarkan pada kebutuhan pembelajaran dan tidak terkesan dipaksakan. Contoh pembuatan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.3 diambil dari kelas 5 SD, MI, IPS berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD SD, MI, SMP, SMA. Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kita buat dulu indikatornya. Indikator menganalisis jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri terkait pengelolaan sampah. Lalu kita buat tujuannya. Melalui kegiatan wawancara, siswa mampu menganalisis jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri terkait pengelolaan sampah dengan tepat. Audiensnya siswa. Behaviornya menganalisis jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri terkait sampah pengelolaan. Conditionnya melalui kegiatan wawancara. Degree dengan tepat. Contoh dari tujuan pembelajaran. Nomor 1, melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Audiensnya siswa. Behavior menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. Condition melalui kegiatan mengamati video daur air. Degree secara tertulis. Contoh yang kedua. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Audiensnya siswa. Behavior berjalan lurus ke satu arah. Condition setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana. Degree dengan tepat. Contoh yang ketiga. Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan dengan percaya diri. Audiensnya siswa. Behavior memperkenalkan diri. Condition melalui lagu. Degree dengan percaya diri. Selanjutnya adalah tujuan harus memuat A, B, C, D. A yang singkatan dari audience yakni siswa, peserta didik, yakni siapa yang mengikuti proses pembelajaran. B, behavior atau kemampuan yang akan dicapai adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif. Yang C, condition atau aktivitas yang akan dilakukan adalah persyaratan yang harus dipenuhi.
sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. D atau degree atau tingkatan perilaku yang diharapkan adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas dan atau kualitas, tetapi bukan nilai karakter. Komponen ABC ini tidak harus disusun berurutan berdasarkan abjad. Jadi penyusunannya adalah KD, indikator, lalu tujuan pembelajaran. Satu indikator dapat dibuat satu tujuan, seperti saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Pada slide yang terakhir ini, disimpulkan bahwa pembuatan tujuan pembelajaran dalam RPP yang terbaru tetap menoleh pada indikator yang telah dibuat. Indikator tersebut dibuat berdasarkan kompetensi dasar atau KD. Sehingga pada RPP terbaru ini, ketika seorang guru akan melihat ketercapaian suatu kompetensi dasar, dapat langsung menengok pada tujuan pembelajaran yang ada di dalam RPP. Apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum? Seperti gambar di bawah ini, kompetensi dasar, lalu indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Ketercapaian KD dapat dilihat dari sini. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan tentang cara pembuatan tujuan pembelajaran pada level SD, MI, dan SMP MTS. Diharapkan dengan informasi ini semakin menambah kompetensi kita sebagai pendidik untuk bisa mengkonsep pembuatan RPP lebih baik lagi dalam format satu lembar. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share supaya kita belajar bersama-sama. Kirim di semua media sosial yang Bapak Ibu miliki, teman-teman punyai, sehingga semakin menyebar informasi ini. Terima kasih. Salam sehat, stay healthy, say no to COVID-19.